Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ingkang kawula hormati para alim, para ulama, para masyayikh, para asatid, para haji, para calon haji, khususipun dumateng Bapak Haji Hanafi, pembimbing haji saking Jabal Rahmah nggih. Alhamdulillah termasuk keluarga kula rumiyin dibimbing oleh Bapak Haji Hanafi, matur nuwun kang kathah. Kang kula hormati dumateng Bapak Ustadz Habib nggih menika salah tunggal guru kula rumiyin wekdal tasih bibinau teng Lembaga Pendidikan Ma'arif Haji menika. Kang kula hormati Bapak Haji Eko ingkang menika dados Habibul Bait majelis ingkang mulya menika. Mugi-mugi lantaran kempal kita sedaya tambah barokah, kita sedaya khususipun dumateng Habibul Bait. Monggo sesarengan kita tansah muji syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten kenikmatan taufik saha hidayahipun sehingga kula lan panjenengan sami saged makempal, saged silaturahim. Mugi-mugi kempal kita sedaya tansah ridhoni kalian Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam kita tansah katur kelimpah dumateng baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ingkang dados suri tulodo kita sedaya, ugi kita ajeng-ajeng syafaatipun wiwit alam dunya dumugi alam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dumateng hadirin wal hadirat rahimakumullah, ingkang sepindah kawula ngaturaken matur nembah nuwun dilibataken atau diundang nggih, diundang wonten acara ingkang mulya menika niki miturut hadisipun Kanjeng Nabi disebut dengan majelis taman surga. Wonten setunggal hadis, fa idza maratum biriyadil jinan farta'u mahya ya Rasulullah hilaku dzikri wakila majlisul ilmi. Hei para sahabat, umpami panjenengan kita kula jawane nggih melewati suatu taman surga, maka mampirlah. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasul, apakah itu taman surga? Lalu Rasul menjawab, taman surga adalah majlis zikir, wakila, ada yang berpendapat majlisul ilmi. Majlis pada hari ini ada majlis zikirnya, ada majlis ilmunya. Niki berarti suatu taman surga. Kulo wingi dikabari acara nopo Pak Haji, reuni alumni haji. Mugi-mugi kempal kita sedaya niki boten namung reuni wonten donya, tapi dugi akhirat. Amin ya rabbal alamin. Reuni datang akhirat, terus reuni ini gadah kelompok namanya reuni alumni haji Sidoarjo. Reuni alumni haji mengapunten, reuni alumni haji Jabal Rahmah ngoten nggih. Kan mugi-mugi majelis sing mulya niku barokahe kathah nggih. Nah niku termasuk untuk menjaga kemakburan. Haji menika niki kula ngemutaken hukumipun wajib, jelas. Walillahi ala nasi hijul baiti man istata ilahi sabila. Hak bagi Allah, wajib bagi manusia untuk menunaikan haji barang siapa yang mampu untuk menjalankannya. Niku perintah ingkang biasa mawon, nggih, perintah ingkang biasa mawon. Keranten napa? Perintah untuk melaksanakan.
Tetapi ada perintah lain, perintahnya rada ekstrim nih. Perintah rada ekstrim, perintahnya mengancam. Nggih, perintahnya mengancam. Man mata walam yahuj fal yamut insya'a yahudian wa insya'a nasranian. Niki hadis riwayatnya saking Abu Hurairah. Hadis sahih. Barang siapa meninggal dunia belum berhaji, maka silahkan meninggal dunianya memilih kelompok Yahudi atau kelompok Nasrani. Ini kan ancaman berat nih. Ancaman berat. Lah kok ancamannya berat nopo? Niki secara nalar fikih nggih, secara nalar fikih haji menika termasuk rukun Islam. Niki cobi dipahami pelan-pelan nggih, pelan-pelan. Kula pendet kias wudu. Wudu rukunipun wonten 6. Enten 6. Ingkang sepindah niat. Nomor kalih membasuh wajah. Nomor 3 membasuh tangan hingga siku-siku. Nomor 4 membasuh rambut yang ada di kepala. Nomor 5 membasuh kedua kaki hingga lutut, hingga mata kaki. Dan yang ke-6 tertib. Niku satu rukun satu qodiyah. Niku ilmu ingkang rumiyin nate diajaraken Pak Ustadz Habib wonten Pondok Darussalam nggih, wonten madrasah mriki nggih. Insyaallah laras panggih. Umpami tiyang wudu nika niate pun sempurna. Niate pun pas nggih, niate pun leres saleh napa sing dados aturan fikih. Membasuh wajah sudah sempurna. Membasuh tangan sudah sempurna, membasuh rambut sudah sempurna, namung sikile nek basuh namung sebelah. Kinten-kinten wudune sah napa mboten? Mboten. Lah terus membasuh wajah tadi menjadi sia-sia, enggak ketampi. Membasuh tangannya tadi tidak sempurna. Ya, yang sudah sempurna menjadi tidak dianggap, ngoten lho. Berarti wudune gak sah, wudune gak ketompo. Salat nggih ngoten, salat napa niku sempurna sedanten pas tahiyat akhir fil alamina innaka hamidum majid, langsung plencing mboten salam. Salate sah napa mboten? Mboten. Salate mboten sah. Lah terus lha pripun niate rukuke sujude Fatihae ketolak sedanten. Lah sakniki dibeto wonten rukun Islam. Rukun Islam wonten gangsal. Ingkang sepindah syahadat, salat, zakat, poso. Terus ngapunten nggih zakat riyen terus poso, ingkang terakhir haji. Sakniki wonten tiyang Islam. Syahadat sudah sempurna, salat sudah sempurna, zakat sampun dilambai, puasa sudah dilaksanakan. Tinggal satu rukun dereng dilaksanakan. Lah padahal rukun Islam itu satu paket. Satu paket. Ketika ada salah satu yang tidak dilaksanakan, maka bisa membahayakan bagi rukun-rukun yang lain. Ngoten lho. Lah terus salatnya pripun? Salatnya sah atau tidak? Salatnya nggih salatnya tetap sah, kraton rukun salat enten, tapi khawatir tidak diterima. Kalau Islamnya tidak diterima, berarti statusnya yo kon milih. Nah, Yahudi atau Nasrani niku ancaman berat nggih. Niku ancaman berat. Pramila monggo panjenengan, monggo kita syukuri. Kita syukuri ingkang sampun nglampahaken kesempurnaan rukun Islam. Ingkang dereng pripun wajib bercita-cita. Wajib bercita-cita ampun ngantos. Jangan sampai tidak ada cita-cita sama sekali. Bisa-bisa nanti rukun ibadah yang lain, ibadah-ibadah rukun Islam yang lain gak ketampi. Ngoten nggih. Terus niki sejarah wonten haji teng Indonesia. Sejarah haji teng Indonesia sampun dados budaya.
Sampun dados budaya haji di Indonesia niku menjadi penyemat gelar. Haji Hanafi. Enten haji nih. Rumiyin sakderenge haji mboten enten panggilan ngoten niku. Haji Eko. Lan haji-haji lentunipun nggih ngapunten. Niku dados budaya. Beberapa ada yang kurang setuju, wah nggih apa sih dadak dikai haji-hajian barang. Coba di Arab itu enggak ada. Teng Arab niku meskipun sudah haji ada gelar hajinya mboten wonten. Ngoten nggih Pak Haji Hanafi nggih. Teng Malaysia sangertos kula nggih mboten enten. Niki wonten putaran sejarah. Zaman riyin sebelum Indonesia niku dianggap resmi menjadi suatu negara mulai tahun 1945. Sakderenge 1945 itu ada suatu negara yang bernama negara kolonial Hindia Belanda. Niku negara resmi niku. Negara kolonial Hindia Belanda. Negara kolonial Hindia Belanda niku wong Belanda teko kerajaan-kerajaan di Nusantara niki sampun bubar, lalu orang Belanda mendirikan negara baru namanya kolonial Hindia Belanda niku atau disebut dengan zaman kolonial, zaman penjajahan. Zaman rumiyin tiang Islam ingkang haji niku pasti satu seorang kiai. Nomor dua pasti orang yang mampu secara ekonomi. Nomor tiga pasti orang itu punya pengaruh di masyarakat. Zaman kolonial Hindia Belanda niku sing mimpin negara niku wong Londo. Niku salah satu musuh terberat dalam menjalankan negara Hindia Belanda. Salah satu dakwah kristenisasi paling berat itu adalah para ulama, para kiai. Niku tantangan wong Belanda wong niku. Musuhe para Belanda niku para kiai. Umpami para kiai niku sampun haji itu dianggap lebih berat lagi. Kenapa? Kalau kiai itu sudah berhaji berarti kiai itu punya pengaruh di masyarakat, punya kemampuan ekonomi yang kuat. Maka orang Belanda membuat kebijakan pokoknya nek enek kiai sing balik haji kudu dikei label omahe dipasang haji. Keranten nopo? Jangan sampai ada ulama-ulama yang pulang haji membuat suatu gerakan, membuat suatu pengaruh besar di masyarakat sehingga mengkhawatirkan kedaulatan negara Hindia Belanda. Nah, niku licike wong Londo nggih. Wis teko ngerebut, ngrusui, mengancam. Nah niku. Tapi niku bagian dari sejarah. Dados dadian niku dados napa budaya terus menerus sehingga orang yang pulang haji di Indonesia tetap disukani napa namine gelar haji. Rumiyin asline kalih Londo disukani gelar niku supaya sebagai pengawasan. Nah terus saniki masih perlukah gelar haji bagi orang Indonesia? Ternyata sangat perlu, penting. Paling tidak ada 4 alasan. Ada 4 alasan kenapa orang haji di Indonesia harus diberi tambahan gelar. Ingkang sepindah adalah untuk menghormati. Menghormati niku termasuk akhlakul karimah. Tiang wangsul haji dihormati. Keranten napa? Sampun ngelampahi rukun Islam secara sempurna, kudu dihormati. Penting niku, salah satu bentuk penghormatan. Apakah bentuk penghormatan harus dengan gelar? Tidak, ada alasan lain. Yang kedua, selain untuk menghormati adalah untuk berdakwah, untuk syiar. Saniki nggih, perkara sae kok mboten disiaraken, mesti kalah kalau perkara Allah sing disiarkan. Lawang orgenan, maksiat, terus nopo-nopo nggih, pokoknya perkawis maksiat niku dipromosikan, diiklankan, disebarluaskan. Lah mosok perkara sae kok mboten. Maka haji harus disiarkan supaya semakin banyak orang yang sadar akan kewajibannya. Ngoten nggih. Nomor kalih niku sebagai syiar. Nomor tiga niku sebagai tahadus binikmah. Cerita tahadus binikmah niku wa amma binikmati rabbika fahadis.
nek duwe kenikmatan kuwi diceritani. Terus kula menghargai, justru malah kula seneng. Umpami wonten tiyang haji, umpami wangsul niku cerita ingkang sae-sae. Wangsul kula pengen cerita karo dulur-dulur, kula cerita kalih kanca-kanca nikmate ngelampahi haji. Kula mirengaken nggih bapak kula kalih ibu kula niku secara background pendidikan agama, ngapunten iki, secara background pendidikan agama bukan alumni pesantren. Rumiyin wekdal haji nggih tasik bingung tata caranipun. Nggih, keranten maos Quran mawon bapak kula niku tasik dereng saged iki. Tapi alhamdulillah dibimbing sinau sareng kalih rencang-rencang saged terus cerita betapa nikmatnya ngelampahi haji. Sayangnya satu kendalane terus ya. Sayangi siji. Sing pertama, aku rapate iso basa Arab. Macaku kadang-kadang jek urung iso lali. Sing tak waca doa-doa niki tulisan gedrik niku. Terus sing nomor kalih, kok ya umurku wis tuwa. Arepe piye-piye wis gampang lali, wis gampang bingung. Umpami lebih muda 10 tahun lebih muda dari usia saya. Bapak kula niku haji umur 7 tahun. Umpami lebih mudah, mungkin lebih nikmat lagi. Ngoten nggih Pak Jeko. Niku kan diceritakan. Wa amma bi nikmati rabbika fahaddits, diceritakan. Ingkang nomor sekawan, alasan ingkang nomor sekawan adalah litagir untuk saling mengingatkan. Untuk saling mengingatkan. Keranten wangsul haji menika, nggih wangsul haji menika nggih asine mboten kok tiang haji mawon, sedanten tiang Islam niku wajib menjaga melaksanakan kewajiban dan menjauhi segala larangan pun mutlak hak. Sedanten tiang Islam baik itu yang sudah haji maupun belum haji kabeh wajib melaksanakan kewajiban dan menjauhi larangan ku wajib. Tapi kalau sudah ada gelar haji ini kan dados pepeling. Umpami niki ngapunten umpami karena sudah kebiasaan rumiyin niku tumut taruhan pitik umpami. Si Pak Haji niki wangsul, wah wis kangen aku pengen arep taruhan pitik. Budal. Badhe pundi Pak Haji? Kanglet kaya tanggane. Mosok dijawab, arep nonton taruhan pitik. Kok kadose kok mboten prayogi sanget niku nggih. Ajeng teng pundi Pak Haji? Oh niki ajeng masang togel. Nah. Ajeng budal, arepe budal maksiat diaruhi karo tanggane, apa neh ketemu karo kancane sing nate haji. Badhe pundi Mas Haji? Nah, Klaten padha setara nggih panggil Mas Haji. Lah jenengan badhe pundi? Kula ajeng budal pengajian niku riyone haji. Lah jenengan badhe pundi? Ah masang togel aku. Astagfirullahaladzim. Ayo budal pengajian mawon. Nah, niku kan karena sudah terbiasa dipanggil dengan haji, maka menjadi pengingat untuk berbuat kebaikan. Nggih. Lah terus tapi ada yang nyinyir, Pak. Niku katanya merupakan suatu riya, merupakan suatu sombong. Niku urusan hati. Monggo dijogo sareng-sareng. Urusan hati juga sareng-sareng. Hati niku sangat dalam, sedalam lautan, boten saged ditebak, boten saged diarani. Kita gadah perasaan masing-masing. Umpami enten sing nyinyir, boten usah direken. Kados surat ingkang kita wau sareng-sareng wau menika, surat napa? Surat Yasin. Surat Yasin menika asbabun nuzul. Zaman rumiyin Kanjeng Nabi niku sempat sedih. Kenapa sedih? Kanjeng Nabi itu diutus sebagai rasul, tetapi warga sekitar itu meragukan. Ora percaya karo kenabiane Kanjeng Nabi Muhammad. Lajeng turun Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Yasin wallahu a'lam manane nggih, wallahu a'lam bisawab, boten enten sing ngertos. Nanging para mufasir menerka-nerka mencoba Yasin itu wahai manusia, wahai Muhammad. Wal Qur'anil Hakim, demi Al-Qur'an yang bijaksana. Innaka laminal mursalin, innaka sak temene panjenengan Muhammad adalah termasuk rasul. Nah, rasul bahagia karena ada ayat ini, berarti mensyiarkan bahwa saya adalah rasul. Nabi mengabarkan kepada warga-warga sekitar, saya adalah nabi, saya adalah rasul. Ada yang nggak percaya,
sawaun alaihim a'angzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sawaun padha wae. Sawaun alaihim padha wae, alaihim terhadap orang-orang yang tidak percaya. Sawaun alaihim a'angzartahum dikasih tahu atau tidak, mereka tidak percaya. Atau sipun apa? Wong-wong sing nyinyir kuwi aja direken. Tetap lanjut laksanakan kebaikan. Niku. Lajeng ampun napa nggih? Ampun ragu-ragu untuk menyiarkan kebaikan. Terus wingi menika wonten napa nggih, wonten obrolan saking Pak Haji dalam rangka bersama-sama. Salah satu tujuan acara menika nggih punika menjaga kemakmuran bersama. Salah satu menjaga kemakmuran bersama niku kan wau kuncine yang wajib dilaksanakan, yang haram dijauhi. Niku namung kuncine namung kalih niku. Salah satu kewajibanipun yang Islam niku inggih punika adalah mencari tolabul rizki yang halal. Kan nggih, salah satunya adalah mencari rizki yang halal. Nah, rizki yang kita dapatkan itu harus kita laksanakan dalam rangka melaksanakan kewajiban dan dalam rangka menjauhi yang dilarang atau maksiat. Sing wajib dilampahi, sing haram didoi. Ngoten mawon. Sing wajib napa? Harta yang kita peroleh, nggih, harta yang kita peroleh yang wajib, kewajiban pertama adalah satu as-sodaq. Sanes sedekah, as-sodaq. Napa as-sodaq menika? As-sodaq ai an-nafaqah, yaitu adalah nafkah. Dari harta yang kita peroleh, yang pertama yang wajib kita laksanakan adalah menafkahi. Sinten yang harus dinafkahi? Anak, bojo, orang tua. Anak, bojo, orang tua. Keranten napa? Kalau kita sudah mampu, kita sudah dewasa, kita sudah berpenghasilan, maka kewajiban nafkah niku dadi terbalik. Kalau dulu tiang sepah nggih, ngapunten iki bahasane campur-campur kadang Indonesia kadang Jawa, refleks nggih. Rumiyin bapak ibu gadah kewajiban menafkahi anaknya, maka kembali ketika sudah dewasa terbalik, maka orang anak punya kewajiban menafkahi kedua orang tuanya. Mumpung tiang sepah tasih wonten, mumpung tiang sepah tasih sugeng nggih niku, maka ada kewajiban menafkahi. Ingkang nomor kalih yang wajib adalah nggih punika zakat. Zakat itu wajib. Keranten napa? Zakat itu untuk menghalalkan rezeki yang kita peroleh. Angsal rezeki 100 yuta. Rezeki 100 yuta. Piye supaya 100 juta ini halal semua? Itu harus ada zakatnya. Kalau tidak dizakati, dikhawatirkan 100 juta ini dados haram sedanten. Nah, pilih pundi 100 juta utuh tapi haram, 100 juta dikurangi sedikit tapi menjadi halal semua. Nah, ngoten nggih. Ya jelas sing halal. Dalam rangka melaksanakan kewajiban nggih punika kewajiban niku salah satunya zakat harus ditunaikan. Nah, terus umpami atau sedekah, infak niku sunnah. Sunnah. Berarti juga bagaimana? Ya harus dilakukan juga. Harus dilakukan juga. Nanging umpami boten dilaksanakan tidak berdosa. Tapi salah satu berkah dari sedekah adalah untuk mencegah dari adanya musibah. Umpami zakat melaksanakan kewajiban, menghalalkan rezeki. Nah, beberapa zakat kan macam-macam nggih. Wonten zakatul fitrah, zakat fitrah wonten bulan Ramadan niku mboten insyaallah niki untuk wekdal niki mboten didalami, mboten dibahas. Ingkang nomor kalih wonten zakatul mal, zakat harta. Zakatul mal niku dibagi-bagi. Ada zakatul ziraah, zakat zuro untuk pertanian. Wonten zakatul tijarah, apa namanya, zakat perdagangan, ataupun zakat ini wonten zakat profesi atau zakat penghasilan, ikut hasil dari kias zakatul mal.
kias dari zakat perdagangan. Jadi nggak harus dia itu berdagang, yang penting penghasilan itu dikiaskan dengan dagang. Itu kita oncai sekedik umpami mengke enten sing kirang paham saged ditangletaken nggih. Monggo ditangletaken. Umpami kula mengke boten saged jawab, wonten guru-guru kula teng mriki, tenang mawon. Ingkang sepindah zakat napa pertanian atau zakat ziroah. Rumiyin zaman Nabi pertanian itu hanya 4 yang harus dizakati. Kanjeng Nabi niku memerintahkan zakat pertanian hanya 4 tanaman. Asyair wal hintoh, terus zabib, tamer. Syair, hintoh niku keduanya gandum, sama-sama gandumnya, cuma beda jenis gandum. Anggap saja gandum ngoten nggih. Gandum. Hintoh niku gandume rada gedhi bunder-bunder kaya dos jagung. Nek syair niku gandume lonjong-lonjong kados pari. Niku. Terus zabib niku anggur yang dikeringkan. Umpami wong Indonesia nyebut kue kismis. Terus ingkang terakhir nggih punika tamer, nggih punika kurma. Niku wajib dizakati. 4 perkara ini, 4 tanaman ini harus zakat. Selain 4 ini tidak wajib zakat. Niku zaman Nabi. Umpami rumiyin enten sing nanam bumbon-bumbon, enten sing nanam sayuran, niku dulu tidak ditarik zakat. Rantun apa? Biasanya umumnya teng Arab niku nandur sayuran niku zaman Nabi nggih, teng Madinah niku kan terkenal dengan tanah yang subur. Kalau menanam itu enggak banyak. Tapi pertanian yang besar itu namung 4. Lajeng ulama niku sakniki berbeda pendapat. Ulama ingkang minoritas niki termasuk salah setunggalipun ulama Hasan Basri ini di luar 4 mazhab mengatakan selain 4 itu berarti nggak wajib zakat. Berarti wong Indonesia kalau nggak nanam gandum, nggak nanam kurma, nggak nanam anggur, ya nggak wajib zakat. Tapi nanging pendapat itu banyak ditolak, bahkan 4 mazhab tidak sepakat. Keratun apa? Tidak mengadakan metode kias, hanya menggunakan Quran hadis mawon. Lah 4 mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, urutannya ngeten. Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali itu menggunakan kias. Maka wajib zakat. Tapi berbeda-beda juga. Ingkang sangat berbeda niku kula kelompokkan kalih. Ingkang sepindah Syafi'i, nomor kalih Hanafi niku paling berbeda, paling mencolok dalam urusan zakat. Menurut mazhab Hanafi, setiap ziraatul adami, setiap tanaman itu zakatnya sama. Berarti setiap tanaman mbuh kuwi tandurane apa mawon, zakatnya berarti harus zakat ziroah. Berarti harus zakat ziroah niku 10%. Setiap panen 10% jika menggunakan sistem pengairan tada hujan dengan ukuran nisab 5 wasak. Umpami 5 wasak sakniki diperkirakan 8 kuintal. 8 kuintal. Pokoknya untuk 8 kintal tanduran apa mawon kudu zakatnya 10%. Iku menurut mazhab Hanafi. Mbuh tanduran apa? Tandurane sing sawit ya padha, ya singkong ya padha, ya jagung ya padha, ya beras ya padha. Kabeh. Kalau pengairannya itu dengan pengairan apa namanya? Dengan irigasi, maka murni irigasi maka menjadi 5%. Kalau percampuran, nah di percampuran para ulama sepakat diparuh tengah-tengah 7,5%. Lah terus niku miturut mazhab Hanafi. Lah terus menurut mazhab Syafi'i, nah niku benten. Tanaman yang bisa tergolong dalam qut wal mudzakhar, pokok dan bisa disimpan, dijadikan sebagai makanan yang pokok dan bisa disimpan. Niku zakatipun masuk kategori zakat ziroah 10 atau 5%. Pokoknya nek panen diukur lebih dari 8 kintal, maka kalau pengairannya
pengairannya pengairannya terus dengan sistem tada hujan, maka hasil murninya dizakati 10%. Lah modalnya pripun niku khilaf nggih. Tapi kula menyarankan untuk modal tidak dihitung karena yang namanya zakat itu adalah penghasilan, bukan modal. Umpami jenengan modalnya 10 juta, panen 11 juta. Nah, umpami pas pas trek wonten nggih. Modalnya 10 juta, panennya namung 11 juta. Lah sing dizakati pripun? Mosok zakatnya 11 juta dihitung kan mboten. Zakatnya tetap penghasilan murni. Penghasilan murni niku. Tapi nggih wonten sing khilaf. Tapi niku mboten usah mboten usah dipermasalahkan. Pesen saking guru kula rumiyin, masalah sosial, masalah muamalah niku jangan mencari yang ekstrim. Carilah pendapat dari ulama yang muda, tapi jangan dipermudah. Keranten nopo untuk menunjukkan keindahan Islam kita. Tapi kalau masalah ibadah untuk kehati-hatian ya, jangan cari yang mudah lah, cari yang agak sulit lah. Umpami bersentuhan suami istri batal mboten niku kan khilaf nggih. Ya aja dijikok sing gak batal wis ora apa-apa lah demak-demek. Bahkan ngambung ya gak batal, tapi khilaf. Ya cari pendapat yang berhati-hati. Untuk menunjukkan ikhtiyat dan keimanan kita kepada Allah, cari pendapat sing berhati-hati. Niku masalah ziro'ah. Lah menurut Syafi'i, tanaman-tanaman yang tidak bisa disimpan, tanaman-tanaman yang bukan tanaman pokok, misalkan kados tanaman misalnya sayur panen lombok, panen singkong, ini kan boten saged disimpen dangu. Nah niku maka zakatnya dikiaskan dengan zakatut tijaroh. Nggih punika 2,5% dengan kias perbandingan nisab emas. Nisab emas. Nisabe emas niku benter-benter pendapatnya, tapi sing paling hati-hati niku 80 gram. 80 gram. Ada yang di bawahnya 77 gram. Niki kalau hitung sing 77 gram setengah mawon niku pendapatipun Syekh Maksum bin Ali wonten kitab Fathul Qadir niku 77,5 gram. Dados carane pun carane ngeten. Saniki ningali harga emas, ini harga emas yang terbaru boten kudu tangklet kalih bakul emas boten. Karena harga emas itu stabil. Harga emas itu stabil dunia. Harga emas.org wonten situsnya, wonten hargaemas.org. Saged ditingali teng HP-ne masing-masing nggih. Buka Mbah Google hargaemas.org, iku harga emas secara update per hari selalu ada. Secara internasional niku paten harga emas. Niki kursipun harga emas untuk Indonesia Minggu 22 Mei hari ini 874.541. Nah ini. Nggih update iki. 8 nggih dibulatkan mawon 875.000 buka kalkulator 875.000 dikalikan 80 gram memang nggih 80 gram. Iki kula pendet sing tengah-tengah wonten sing nisope 85 nggih wonten. Tapi kula pendet sing 80 gram. 80 gram berarti hasilnya adalah 70 juta. 70 juta. Nah, 70 juta diambil 97,5%. Lah kok napa diambil 97,5%? Karena zakat itu 2,5%. Kalau 100% diambil 2,5%, sisanya adalah 97,5%. Berarti 97,5% itu hak jenengan, 2,5% itu kewajiban zakat. Diring nih, HP-ne diring nih, mungkin HP kula, HP-ne diring nih di minus 97,5% sama dengan 1.750.000. Dengan mengeluarkan uang 1.750.000, 70 juta jenengan itu menjadi halal. Halal barokah.
Lah umpami tidak dikeluarkan 1.750.000 niku, mungkin dadi haram sedanten. Iku sing napa niku? Umpami jenengan panen singkong angsal 70 juta ke atas umpami nggih. 70 juta ke atas. Tapi ngapunten, 70 juta niku mboten paten nggih. Jenengan saged update harga emas terbaru. Pas jenengan panen, lihat harga emas.org. Niku kan nenten, update terus niku. Niku dikalikan 80 atau dengan umpamanya masih ragu 77,5. Berarti dengan panen 70 juta niku kalau panen tandurane singkong, sawit, karet nggih. Tapi kalau jagung naung pun kula bahas. Lah sakniki zakatul tijarah sing dagang niki sing dagang. Sing dagang kalih sing zakat profesi sami. Hitungannya setahun. Jenengan ajeng buka dagang, umpamane niki bar riyoyo kan libur nggih, dagange nggih. Hari libur. Nggih dagang nika Pak Jeko mulai mendata tentang sistem keuangan. Mulane kudu saged matematika. Mendata sistem keuangan. Ada modal dan juga ada penghasilan. Modal dan juga ada penghasilan. Kan dihitung. Modal, rekap. Oke, jenengan ajeng tutup dagangan berarti 1 tahun. Tahun yang dihitung niku tahun Hijriah. Dalam fikih tahun yang dihitung tahun Hijriah nggih, bukan tahun Masehi sebenarnya. Karena ulama itu yang digunakan adalah tahun Hijriah. Langkung gampil ngoten niku saran kula, tapi kan fleksibel niku nggih. Tapi niki saran saking kula menggunakan tahun Hijriah supaya hitungannya sama dengan para ulama fikih. Sebelum tutup nih kok, wonten bulan Ramadan ditutup, rekap hasilnya, modalnya dan hasil bersihnya itu berapa? Nah, ngoten nggih. Lah terus operasional dipotong ini, dipotong gaji-gajine karyawan dipotong ini. Tapi bukan untuk membayar utang. Wah, aku jadi utang sakmene mboten. Utang itu bukan apa ya? Bukan suatu yang dihitung dalam suatu zakat. Bukan operasional nggih. Niku bahasa bisnis utang bukan operasional. Modalku utangan kok. Nentek ngoten. Mboten saged nggih. Modal kula 50 juta tapi utangan. Terus hasilnya dibalekne ning utang meneh. Ya telas mboten sudah zakat. Umami iki dari hasil 50 juta ya, dari hasil 50 juta nomor namanya modal 50 juta digunakan berbisnis selama 1 tahun. Tapi modal ini bertahap loh Pak. Nggih rata-rata modal bertahap nggih. Modal kuartal pertama, kuartal kedua atau modal bulan pertama, bulan kedua benten. Mulane dijumlahi total. Di total nggih. Total niku nek perdagangan pancen nggih harus hitung-hitungan. Kudu, ora hitung-hitungan nggih jeblok. Manajemen keuangan harus ada hitung-hitungan keluar masuk harus jelas. Selama 1 tahun menghitung ternyata keluarlah penghasilan 100 juta dalam 1 tahun. Alhamdulillah. Jenengan kudu seneng. Umpami penghasilannya sampai nisab zakat, alhamdulillah ya Allah, dengan begini saya bisa berzakat. Umpami kirang, aku pengen zakat masih kurang dari nisab, nggih langsung saya. Tapi niku seneng zakat namine sedekah. Lidafil bala. Ini umpamine ngeten Pak. Kula kan nggih monggo. Ngawen mendet saking pabrik. Terus kula namung numpak asile mawon. Kemudian mendet kalih ton, asal kalih atus. Ini udah sepipun itu. Niku melakukan hitung 1 tahun hasil kalih atus niku dikumpulne ngoten. Niku namung mendet kula saking pabrik boten ngedusne berarti kan jenengan niku napa namine menjualkan barang apa dalam istilahnya apa? Reseller napa? Reseller ya. Ya untungnya 200. Berarti hasil jenengan itu berarti kan 200.000. Per napa niku 200.000? Per transaksi napa? Per hari. Dengan tapi kan jenengan juga ada proses atau operasional untuk berdagang, semisal transportnya atau namanya karyawan itu juga perlu dipikirkan. Maka hasil bersih selama 1 tahun
susah Pak ngitungnya. Nggih, memang harus hati-hati. Harus hati-hati. Pramila ngeten, kula niku petani, ya kula petani. Kula gadah buku catatan harian untuk usaha. Alhamdulillah kula zakat tijarah dereng nate. Zakat tijarah dereng nate. Kraton kula sanes tiyang dagang. Tapi kula zakat pertanian alhamdulillah setiap panen saya niku kayak lebih banyak dari nisabnya. Lebih banyak dari nisabnya. Berarti kan wajib zakat. Ya kula zakat. Hasil keuntungan wau di total apakah sudah sampai pada nisab emas? Nah niku. Wau nisab emas itu nggih kula ingkang tengah-tengah niku nggih, karena atus sing 77 terus 85 kula pendet sing 80 gram. Kalau dihitung tadi 70 juta. Kinten-kinten hasil jenengan nyampe mboten 70 juta dalam 1 tahun. Bersih lho nggih. Langkung, alhamdulillah. Nah, langkung berarti kalkulatornya dari 70 juta itu 2,5%-nya berapa sih? Nah, niku kan nggih. Berarti per tahun diambil 97,5%, maka sisanya itulah 2,5% zakat. Nah, terus pripun? Oh, nggih. Zakat menika bisa ditunaikan lebih dahulu atau bisa ditunaikan pada saat wajib dalam hitungan, bisa juga dikodok. Nanging dikodok niku mboten kula sarankan nggih. Kalau kelihatan khawatir wis kadung dadi kewajiban, usaha kita ternyata naik turun. Waduh, di utang zakat malah saiki usahanya rada surut. Nah kan repot, tetap dari kewajiban. Kados haji wau. Tiang sampun wajib haji, dereng sempat haji ninggal. Nah iki putra-putrinipun wajib menyelamatkan. Bapak kula rumiyin sudah wajib haji tapi belum haji. Anaknya wajib menyelamatkan. Dengan cara apa? Haji badal. Ini menyelamatkan kedua orang tua. Karena tenten kalau sudah wajib haji, ditunda-tunda. Terus usahanya bangkrut. Niki tetap punya kewajiban. Ora kok aku mbiyen wajib, saiki mboten. Kan aku saiki wis enggak mampu. Nah, mboten tetep. Karena salahnya adalah menunda-nunda, ngoten nggih. Niku wau zakat napa? Tijarah nggih, zakat perdagangan. Saniki zakat profesi niku sami. Keranten tidak semua, karena tidak semua penghasilan kita tuh dari dagang. Meskipun secara ekonomi untuk mendapatkan uang itu semuanya harus dagang. Tidak ada pekerjaan lain selain dagang. Berdagang itu ada dua macam, satu dagang barang, dua dagang jasa. Berarti kula nggih dagang jasa. Kula kan nggih ngajar, ngoten nggih guru. Kula guru nggih ngajar teng perguruan tinggi juga. Niku berarti kula adol jasa. Secara prinsip ekonomi berarti kula sedang berjual jasa. Jasa fotokopi juga dan juga jualan kertas kan itu berarti pedagang. Maka seorang yang berprofesi meskipun tidak dagang itu secara tinjauan fikih sama zakatnya dengan dagang. Umpami zakat setiap bulan apa gaji bulanan umpami 10 juta. Kata apa kedhi niku? Ya kata nggih. Umpami no niki. Umpami. Kula kok mboten promosi gaji kula 10 juta mboten niku umpami. Umpami mengke teng mriki wonten malaikat sing ngamini nggih. Amin alhamdulillah. Gaji kula sebulan 10 juta. Contoh. Dalam 1 tahun, dalam 1 tahun saya 12 kali gajian atau ada 13 gajian. Ada nonton nggih karena bonus. Berarti penghasilan saya 130 juta. Ada operasional? Ada operasional. Nah, operasionalnya agak repot memang. Semisal operasionalnya adalah biaya transportasi menuju ke tempat kerja umpama.
Mulane iki hilaf nggih, badhe dipotong nggih saged boten nggih boten napa-napa. Tapi menurut kula saene dipotong. Karena zakat itu adalah penghasilan, bukan plus modal bukan. Umami diglobalkan mawon, diglobalkan. Enggak bisa ngitung per hari bensin boten saged. Nah, hanya perkiraan. Perkiraan umpami dalam 1 tahun dalam 1 tahun ya 5 juta umpama operasional. Kalau makan bukan operasional, makan nggih, makan itu suatu yo kerja ora kerja mangan kok. Nggih ngoten nggih, kebutuhan harian. Berarti tinggal 125. Pahami? 125 dipotong, buka kalkulator, 125 juta dikurang 97,5%. HP Android penak 97,5 dimiring ning ngeten iki terus mengke enten persen. Nah, langsung sama dengan 3.125. Zakat menika boleh ditunaikan secara langsung kepada para duafa, boleh, atau juga boleh dititipkan kepada amil zakat. Amil zakatnya yang sudah ber-SK. Ngoten nggih. Kalau amil zakat itu tidak ber-SK, berarti itu bukan menitipkan kepada panitia zakat, itu bukan amil tetapi itu adalah wakil. Umpami Pak Habib niki kula pasrahi, kula gadah zakat Pak Habib. Pak Ustadz kula gadah zakat 3 juta niki kula titip ning jenengan sampaikan. Berarti Pak Ustadz Habib niki bukan amil tapi wakil kula dalam melaksanakan zakat. Niku berarti bukan amil. Maka lebih bagusnya kepada amil. Langsung saya distribusi, mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Kula distribusi, kula bagi. Langkung saene pripun dibagi-bagi. Aja langsung diplek nah penak-penakan langsung nyoh, mboten. Dibagi-bagi. Dados umpami distribusi zakat saking sekalian silaturahim kalih dulure sing rada kurang mampu. Kenapa kok dulure? Niku lebih justru lebih disarankan kepada orang yang masih ada pertalian saudara. Silaturahim, kula nyuwun tulung. Tulung napa? Kula nyuwun tulung jenengan tampi zakat kula. Nah, ngoten nggih. Kraton sing butuh niku kita. Sing butuh kita. Wonten kisah sak labah. Saklabah niku tiyang sahabat nggih, sahabat ingkang kirang mampu. Awal-awalipun lajeng nyuwun didoakan, lalu Kanjeng Nabi berdoa, akhirnya saklabah dadi orang mampu. Nah, Kanjeng Nabi mengutus kepada para sahabat yang ditugaskan niku berarti amilin niku, tolong ambil zakatnya saklabah. Ambil zakat saklabah. Lah saklabah disuwuni zakat boten purun. Lajeng Kanjeng Nabi bendu, ya wis nek saklabah enggak gelem zakat, wis zakat saklabah gak usah diterima. Tidak lama setelah itu, si saklabah pikiran langsung kalut, pikiran langsung kacau, rasanya kayak wong edan ora iso zakat, lah arep zakat ra diterima. Nangis berok-berok. Nggih, yang bisa kita ambil dari hikmah dari situ, saklabah niku meskipun saklabah niku pelit gak mau zakat, tetapi saklabah itu menyadari bahwa zakat itu adalah kebutuhan, kewajiban. Jangan sampai kita memberikan kepada duafa, terus duafa itu yang butuh, sebenarnya kita yang butuh menghalalkan rezeki kita. Ngoten nggih. Terus akate kula sing nyuwun tulung jenengan tampi. Niku. Terus niki masalah sedekah. Niki wonten cerita, wonten kisah nggih, kisah dados motivasi kita semua. Zaman Nabi Musa niku wonten tiyang kirang mampu, keluarga kurang mampu. Keluarga kurang mampu kesel dadi wong melarat. Nggih greneng-greneng, Pak. Adewe iki kok ngene terus ya. Piye carane ben ekonomine naik? Ya wis tak ketemu sowan Nabi Musa. Niki sanes cerita Korun sanes nggih. Dilain cerita Korun. Sowan Nabi Musa, Kanjeng Nabi kula pengen dadi wong sugih. Oh ngono. Nggih. Tapi kula anu riyen nggih. Kula tanglet riyen kalih Gusti Pangeran. Jadi setiap nabi itu bisa berkomunikasi dengan Allah
ada yang langsung, ada yang melalui malaikat Jibril. Ya, singkat cerita, setelah berkomunikasi Kanjeng Nabi Musa niki wonten bocoran. Kula asal bocoran, dados kula berdoa insyaallah jenengan akan jadi orang kaya selama 1 tahun saja. Setelah 1 tahun usaha jenengan akan bangkrut dan kembali miskin. Nggih mboten napa-napa. Akhirnya 1 tahun jadi orang kaya. Dihitung, Pak Bu, wis meh setahun. Itu berarti ada dadi wong ora duwe neh. Oh nggih. Ya wis timbangane kaya korun. Nah, timbangane kaya korun. Wis berarti adewe saiki buka 4 pintu. Jadi omahe gede, pintu lor dibuka, pintu kulon dibuka, pintu etan, pintu segala penjuru nggih. Lor, kulon, etan, kidul dibuka sedanten, terus memberikan pengumuman kepada duafa, kami menyediakan sedekah, sedekah karena hartanya sangat banyak jadi nggak bisa diantar ke rumah, jadi monggo. Terus membuka pintu sedekah dari 4 penjuru, sampai lali. Lah Nabi Musa ningali, duh Gusti, niki sampun luweh saka setahun. Lah kok hambane panjenengan iki ingkang tira seri namung setahun kok tetep pangasugih mawon. Terus Gusti Allah niku sanjang kalih Kanjeng Nabi Musa, wahai Musa, bagaimana mungkin aku mengembalikan keadaan hambaku menjadi miskin sedangkan dia terus bersedekah melalui 4 penjuru. Nah, ngoten. Niku sedekah. Ini dados motivasi. Terus nomor kalih dalam menjaga kemakmuran, melaksanakan kewajiban nomor kalih adalah menjaga dari sesuatu yang haram. Kan keranten kajiannya adalah tentang ekonomi keuangan, maka sekarang yang haram pun juga tentang ekonomi keuangan. Ekonomi keuangan yang haram yang pertama tidak zakat, itu haram. Ya, tidak zakat, kebalikan. Karena zakat itu wajib, maka gak zakat itu haram. Yang kedua adalah uang riba. Uang riba niki. Tentang masalah riba, sampun kula sanjangaken, bukan berarti meremehkan hukum, bukan. Dalam urusan muamalah, urusan sosial, jika ada ulama yang berpendapat berbeda, maka carilah yang lebih mudah. Karena apa? Dalam urusan muamalah dan sosial, supaya Islam ini lebih maju dan Islam itu lebih indah dapat diterima orang lain. Kalau ada 2 pendapat, niki riba, niki boten, berarti kita ambil yang tidak. Bukan meremehkan hukum, tidak, boten. Tapi kalau urusan ibadah, ini haram, ini halal, kita ambil yang haram, urusan ibadah sebagai bukti ketaatan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat niki berhutang bank. Nah, ngoten nggih, berhutang bank. Wonten ingkang berpendapat, hutang bank itu gak iso. Dalile napa? Kulu qardin jaronafan fa huwa riba. Setiap hutang piutang ada manfaatnya, ada pengembangannya, itu riba, enggak boleh, itu haram. Nah, niku pendapat ulama yang mengharamkan. Ulama-ulama salafus saleh niku mengharamkan. Tapi ulama-ulama modern, ulama-ulama asri, ulama-ulama kontemporer niku menghalalkan. Keranten napa? Karena bunga dari bank itu masih dalam tatanan biqadril maklum, kadar yang bisa diketahui, kadar yang maklum, kadar yang dianggap tidak banyak. Saat ini secara ekonomi kita menggunakan uang, bukan menggunakan emas. Niki perbandingan Rasul nggih, perbandingan zaman Nabi. Mohon maaf niki rodok kenceng mikire. Zaman Nabi mata uang yang digunakan adalah dinar dan dirham. Dinar menika uang nopo? Dinar adalah perak, dirham adalah emas. Nami kula bahas dirhame mawon. Ngapunten nggih, kewalik nggih. Oh nggih, ngapunten. Nggih, matur suwun dimutaken. Uang emas itu dinar, uang perak dirham. Nggih, ngapunten. Supe. Maka uang emas itu koinnya itu koin emas asli dengan keping. 1 keping dinar itu emas yang dibuat emas. 2 keping ya emas. Maka ketika pinjam, saya pinjam uang 2 keping atau 2 dinar, kembali 2 keping. Kan ngoten to. Niku zaman Nabi ngoten niku nggih.
Kalau pinjam uang 2 dinar harus kembali 2 dinar. Nggak boleh minta lebih. Kalau lebih itu namanya riba. Itu zaman Nabi. Yang digunakan bukan uang rupiah, bukan uang kertas, tetapi yang digunakan adalah emas. Emas ini ajaib tanpa inflasi. Tidak turun, apa namanya? Tidak turun, nilainya tidak turun. Saya pinjam 10 keping dinar ya, atau 10 gram, maka kembali ya 10 keping, enggak lebih. Adil mboten? Adil. Itu zaman Nabi. Tetapi seiring berjalannya waktu, ya, tukar menukar, ini dalam ilmu ekonomi tukar menukar emas niku sudah periode kedua, karena periode pertama itu adalah barter. Dalam tatanan ekonomi yang pertama itu barter. Jenengan gada beras, kalau gada pitik, beras tukeran karo pitik. Semakin modern maka menjadi beli jual beli, bukan barter lagi. Jenengan gada pitik, kalau gada emas. Nah, kalau gada emas lah jadi dinar. Namun seiring berjalannya waktu menjadi bahaya. Kenapa? Orang-orang tidak berani keluar membawa emas karena bahaya. Maka emas itu disimpan, lalu menggunakan alat serupa yang disetarakan dengan emas. Dalam tatanan ekonomi, negara itu bisa mengeluarkan uang, kan duit niku enten ongkone nggih. Bisa mengeluarkan uang senilai dengan emas yang dimiliki. Indonesia punya emas yang kalau dirupiahkan 1 triliun, ya, maka dalam 1 tahun Indonesia, BI Bank Indonesia mengeluarkan uang sebanyak 1 triliun. Gak boleh lebih, kalau lebih bisa inflasi. Kecuali Amerika. Amerika itu ekonomi ini kirangan kok. Oke. Dolar niku diterbitkan oleh Bank Federal. Nah, Bank Federal. Nah, Bank Federal itu bukan bank negara tapi bank swasta. Sehingga tidak ada batasan. Lah terus akuisisi emas Amerika itu tidak hanya di Amerika saja, tetapi juga bisa mengakuisisi emas yang ada di negara lain. Maka uang dolar itu menjadi tidak terkontrol. Oke. Tapi ini ekonomi makro pun belum bisa dibahas. Kita ekonomi yang mikro mawon, oke. Lah sekarang uang itu turun. Saniki kula nggih umpami niki jenengan angen-angen kula utang jenengan, kula ajeng hajatan, kula utang duit 10 juta, tak nggih tuku wedhus. Lah butuh wedhus pira? Butuh wedhus 4 ajeng hajatan. Utang duit pira? 10 juta. 3 tahun lagi, 4 tahun lagi jenengan hajatan. Aku hajatan ki, aku butuh wedhus 4 yo tak kei 10 juta. Tibake 10 juta ger payu nggih tuku wedhus sitok. Niku kinten-kinten sing niku kinten adil mboten niku. Kula berpendapat, lu nek kowe nyuwun njaluk lebih dari 10 juta, yo berarti riba haram itu. Nah, ora trimo, aku ora trimo iki mosok 10 juta. Lah tuku wedhus to gerdak entuk sak sitok. Iki fikih, ini yang benar seperti itu. Enggak bisa seperti itu. Mana mungkin ajaran Islam itu merugikan satu pihak, apalagi orang yang berbuat baik. Nah, ngoten nggih. Ini dalam tatanan ekonomi loh, tatanan ekonomi. Maka kalau mau kembali kepada Al-Quran dan hadis, kembali kepada emas, malah lebih jahat. Niki kalau sukani perso nggih, sekedhik niki kalau sukani perso sekedhik. Kementerian Agama niki. Niki boten ngrasani, kula namung nyukani kabar. UIN Raden Intan kampus Glorien membangun kantor rektorat baru 9 lantai. Uang siapa? Dados ngeten. Rektor beserta civitas kampus pinjam uang kepada Kementerian Agama. Bukan uang negara niku. Triliun rupiah itu bukan uang negara. Negara konti, negara iki utangnya oke. Apakah Kementerian Agama punya uang banyak? Enggak, Kementerian Agama juga operasionalnya ya duitnya oke. Tapi kalau untuk membangun kampus UIN Raden Intan itu enggak banyak. Jangan tinggali nggih, kampus UIN Raden Intan pembangunannya besar. Pinjam kepada Kementerian Agama. Kementerian Agama uang dari mana? Pinjam pada Bank Arab. Nggih. Kementerian Agama nggak sama dengan Kemenkeu. Kalau Kementerian Keuangan pinjamnya ke Bank Swiss, World Bank. Pinjamnya ke Bank Arab. Nah, Bank Arab memberikan uang kepada Kementerian Agama
Kementerian Agama memberikan uang kepada kampus. Kampus niku mengangsur dari bayaran mahasiswa niku diangsur untuk membayar hutang kepada Kementerian Agama. Kementerian Agama membayar kepada Bank Arab. Hitungannya apa? Bank Arab hitungannya kembali kepada tatanan dinar dan dirham. Dengan umat badhe nyobi, saya mau hutang kepada Bank Arab nggih. Bank Arab itu syar'i. Syar'i nggih, syariat tenan Bank Arab niku. Karena semuanya dasar hukumnya ada Al-Qur'an dan hadis. Saya pinjam uang berapa real langsung dikonversi kepada dinar. 3 tahun lagi saya mengembalikan hutang itu, konversi lagi kepada dinar. Adil. Pinjam uang 10 dinar, kembali 10 dinar. Sekarang di Indonesia, bank konvensional pinjam uang 20 juta, kembali pinten? Sekitar mungkin, taruhlah 25 nggih. 25 nggih. 25, 3 tahun. 3 tahun nggih, kurun niku 3 tahun nggih. Berarti fluktuasi ini berpun 5 juta. Konversi ke emas, kula simah 3 tahun yang lalu, tahun 2019 kula simah. Kula wekdal menika tumbas emas damel mahar kula niku 17 gram niku namung 10 juta. Nggih, saestu. Mahar kula 17 gram niku 10 juta. Saestu. Penjual emasnya Pak Zainul Huda Pasar, jangan saya ketanglet 10 juta. Setelah beberapa tahun kemudian, kula ngedol emas. Oh, alhamdulillah, kena nggih bangun omah. Kerantos sampai saat ini 3 tahun. Sekarang apa? Sekarang harga emas tadi 800, coba 850 wau dikali. Nggih, kali 17. Berarti sudah pinten nggih? Ya anggap mawon lebih dari itu. Fluktuasinya napa nggih? 50%. Berarti 50% berarti. Mana yang lebih adil? Maka ulama-ulama kontemporer tidak mengatakan bahwa bunga yang diterapkan di bank itu tidak termasuk riba. Karena kenapa? Karena kenaikannya itu masih kenaikan wajar. Ngoten nggih? Tadi kiasnya ngoten. Itu pertimbangan bank syariah atau konvensional? Baik bank syariah maupun konvensional. Nah ini ngeten nggih, ngeten Pak Ji. Maka para kiai, para ulama niku terbagi 3. 1, mutlak haram, semua bank mutlak haram. Nah niku kula mboten setuju. Nek semua bank mutlak haram, jangan gunakan uang rupiah. Uang rupiah itu diterbitkan oleh bank. Ngoten nggih. Sampean pakai pakai emas aja jual beli pakai emas mawon nggih, ngoten nggih. Nggih, jual. Tapi ini kan ulama-ulama sing ngoten niku namung memfatwakan tapi gak kasih solusi. Yang nomor 2, ada yang menggunakan berpendapat bank konvensional haram, yang halal adalah bank syariah. Kenapa? Bank syariah pakai akad, bank konvensional bukan pakai akad. Meskipun prakteknya sama saja. Sedangkan uang yang digunakan untuk transaksi itu adalah uang dari bank konvensional. Ya, aneh juga. Lah gajiannya dari BRI, gajiannya dari BNI, uangnya diterbitkan dari bank BI, konvensional semua, uangnya digunakan konvensional semua, tapi berfatwa, nggak boleh itu. Itu juga menurut saya ulama yang memberi fatwa, tapi kurang solutif juga. Nah terus ulama sing nomor 3 niku, nah bahkan MUI, bahkan para ulama NU niku baik bank konvensional maupun bank syariah ya itu tidak riba. Jenengan badhe deposito bunganya tidak riba. Jenengan badhe nabung asal tambahan nggih boten riba. Jenengan badhe pinjam nggih boten riba. Bahkan iki perlu disadari, ternyata praktik di masyarakat juga ada yang kejam. Praktik di masyarakat sekitar ini ada yang kejam. Di Sidoarjo niki jenengan nanti nggih napa namanya? Ngertos pergadaian tanah di Sidoarjo sistemnya kados pripun? Gade tanah ngeten. Kula gadah lemah. Kula butuh duit. Saya mau gadaikan tanah 25 juta. Saya terima 25 juta. Lemah kula niku langsung seketika itu digarap karo sing duwe duit.
karo sing ngutangi niku itu sudah berlaku di masyarakat. Sudah jadi budaya. Padahal syariah nggak begitu. Saya pinjam uang 25 juta, maka ada perjanjian selama 1 tahun. Tanah ini sebagai gadai. Gadai itu jaminan, nggih. Gadai itu bukan berarti diserahkan mboten sebagai jaminan. Selama 1 tahun kok kula mboten mengembalikan, ya sudah tanahnya ini diambil sebagai penebus dari hutangku. Berarti hutang kula lunas. Nah, sakniki sing menerapkan hukum syariah fikih seperti itu ternyata bukan masyarakat yang katanya agamis, tapi malah bank konvensional. Kula nyilih duit teng bank niku mboten kok lemah kula disita langsung mboten. Namun surat itu sebagai apa? Tanda kepercayaan, tanda kevalitan supaya tidak ada saling tipu menipu. Kula pinjam uang 25 juta dengan tanah sekian. Nah, itu pun juga biayanya pun juga menyesuaikan. Nggak mungkin saya pinjam uang 50 juta, ternyata tanahnya cuma 5 meter persegi, nggak mungkin. Sesuai. Setelah beberapa tahun disita. Kalau saya tidak membayar, atau penyitaan itu juga bukan secara serta-merta. Ada surat peringatan, ada backlist, ada penyitaan sementara. Kalau sampai batas waktunya ditentukan maka akan dilelang. Kan ngoten. Lah iku lebih syar'i to niku. Tapi tidak menggunakan istilah-istilah syariah. Dan ini maka ulama-ulama kontemporer melihat kepada substansi, tidak melihat kepada sensasi ataupun esensinya. Melihat pada substansi, isinya tuh malah lebih syariah meskipun tidak menggunakan istilah syariah. Nggih, ngoten mawon. Kang saged kula sampaikan. Nggih, niki sampun masuk wekdal zuhur. Mun pas katose lengkap kula ngaturaken matur nuwun ingkang sak kata-katahipun. Mungkin sakniki sak mantune ditutup menawi wonten pertanyaan nggih monggo kalih ngobrol-ngobrol santai.